Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Arsa dengan NPM 23711051033 dari kelas D akan menjelaskan codingan dari soal UTP. Soal yang pertama itu adalah buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut B1, B2, dan height. Nah, penjelasan dari codingannya itu ini tuh adalah sebuah template kelas bernama trapezoid. Terus dia punya 3 variabel, yaitu ada B1, B2, sama height. Nah, semua variabel itu bertipe D. Lalu soal yang kedua, kita ngelanjutin soal sebelumnya, yaitu soal pertama, tapi ada penambahan, yaitu ubah akses atribut pada kelas tersebut menjadi private, lalu buatkan 2 tipe konstruktor seperti yang ada di video. Terus penjelasan dari codingannya itu, template kelas D itu adalah deklarasi template yang mengindikasikan bahwa kelas trapezoid menjadi sebuah template dengan parameter tipe D. Terus kelas trapezoid itu adalah definisi kelas trapezoid yang memiliki 3 variabel, yaitu B1, B2, dan height, dan semuanya bertipe D. Lalu ada private yang merupakan akses modifier yang menandakan bahwa semua anggota di bawahnya hanya dapat diakses dari dalam kelas itu. Nah, terus ada di line selanjutnya ada D, B1, B2, height. Nah, itu tuh variabel dari anggota kelas trapezoid. Terus ada public sama kayak private, tapi public ini nandain bahwa semua anggota di bawahnya dapat diakses dari luar kelas. Kalau yang private tadi kan cuman dapat diakses di dalam kelas itu. Nah, kalau public bisa diakses di luar kelas. Terus di line selanjutnya ada trapezoid B1 dan seterusnya. Itu adalah konstruktor default yang menginisialisasi nilai B1, B2, sama height tadi dengan nilai defaultnya itu 10. Terus di line selanjutnya ada trapezoid D, B1, DB2, dan seterusnya. Itu tuh konstruktor lain yang menerima 3 parameter dan menginisialisasi variabel anggota dengan nilai yang diberikan. Terus ada D get B1, buka kurung, tutup kurung, dan seterusnya. Itu adalah metode untuk mendapatkan nilai dari variabel anggota B1, B2, dan height. Nah, terus ada void set B1, buka kurung, DB, tutup kurung, dan seterusnya. Itu adalah metode-metode untuk mengatur nilai dari variabel anggota B1, B2, dan height. Nah, kalau yang get base tadi itu dia mendapatkan nilai, kalau yang set base tadi itu dia mengatur nilai. Selanjutnya ada soal nomor 3, yaitu lanjutkan program dari program yang telah Anda buat sebelumnya. Nah, terus buatkan metode calculate area dan calculate perimeter yang dimana fungsinya sebagai berikut yang ada seperti di video. Nah, penjelasan dari codingannya itu sama kayak yang di atas tadi. Template kelas D itu deklarasi templatenya. Terus kelas trapezoid itu definisi kelas trapezoid yang memiliki 3 variabel anggota tadi. Terus private itu tadi semua anggota di bawahnya hanya dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Terus DB1, B2, height itu variabel anggota kelas trapezoid. Terus public itu tadi kebalikan dari private, yaitu anggota di bawahnya dapat diakses dari luar kelas. Terus ada line selanjutnya trapezoid, buka kurung, tutup kurung, B1, buka kurung 10, dan seterusnya. Itu
adalah konstruktor default yang menginialisasi nilai dari base 1, base 2 dan Hey. Terus ada trapezoid buka kurung db1, db2, dh itu adalah konstruktor lain yang menerima 3 parameter dan menginialisasi variabel anggota dengan nilai yang diberikan. Terus ada dgetBase dan seterusnya, itu metode untuk mendapatkan nilai dari variabel. Dan ada PointSetBase, yaitu metode untuk mengatur nilai dari variabel anggota base 1, base 2 dan Hey. Nah, terus di soal nomor 3 itu ada calculate area dan seterusnya, itu adalah metode untuk menghitung luas trapesium dari soal. Nah, fungsi ini tuh mengambil nilai B1, B2 dan tinggi dan menghitung luas trapesium menggunakan rumus luas trapesium. Terus calculate perimeter dan seterusnya, itu adalah metode untuk menghitung keliling trapesium. Kalau calculate area tadi itu menghitung luas, nah calculate perimeter itu tuh menghitung keliling trapesium. Nah, fungsi ini tuh menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung panjang sisi miring trapesium, kemudian menjumlahkan semua sisi untuk mendapatkan keliling. Soal yang keempat yaitu buatlah template kelas layang-layang yang bernama Kite dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama tuh, atribut dari kelas tersebut adalah diagonal 1 dan diagonal 2 dengan aksis private. Terus ketentuan yang kedua, terdapat 2 macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter. Prototipe parameter adalah sebagai berikut. Nah, prototipenya ada yang seperti di video. Nah, penjelasan dari codingannya itu yaitu template kelas T. Lain itu tuh mendefinisikan template kelas dengan parameter tipe T. Nah, terus di bawahnya kelas kita itu definisi kelas kita yang memiliki 2 variabel anggota, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2, terus bertipe T. Nah, terus private seperti yang kita jelaskan dari awal, private itu anggotanya hanya dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Terus di line selanjutnya ada T diagonal 1, diagonal 2, itu variabel anggota kelas kita yang. Terus ada public, seperti yang di awal, public itu kebalikan dari private yang mendeklarasikan anggota yang ada setelahnya dapat diakses dari luar kelas. Terus ada line selanjutnya, kita buka kurung, tutup kurung, dan seterusnya adalah konstruktor default yang menginialisasi nilai diagonal 1 dan diagonal 2 dengan nilai default 10 seperti ketentuan yang ada di soal tadi. Lalu ada di line selanjutnya ada kita buka kurung TD1 dan seterusnya, itu konstruktor lain yang menerima 2 parameter dan menginialisasi variabel anggota dengan nilai yang diberikan. Terus di line selanjutnya ada get diagonal dan seterusnya, itu metode untuk mendapatkan nilai dari variabel anggota diagonal 1 dan diagonal 2. Lalu ada void set diagonal 1 dan seterusnya, itu metode untuk mengatur nilai dari variabel anggota diagonal 1 dan diagonal 2. Lalu ada calculate area dan seterusnya, itu metode untuk menghitung luas layang-layang. Nah, fungsi ini tuh mengambil nilai dari kedua diagonal dan mengalikannya, kemudian membagikannya dengan 2. Terus ada calculate perimeter dan seterusnya, itu adalah metode untuk menghitung keliling layang-layang. Fungsi ini menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung panjang sisi, kemudian mengalikannya dengan jumlah sisi yang ada. Nah, jumlah sisi yang ada kan ada 4, jadi kita ngaliinnya dengan 4 sisi. Cukup sekian penjelasan dari codingan UTP saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.